Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sidik Permana dari SMKN Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan salah satu pekerjaan sekretaris, yaitu mengelola arsip. Mari kita mulai. Baik, setelah surat masuk diterima, langkah selanjutnya adalah kita mencatat terlebih dahulu di buku agenda. Di sini saya sudah memiliki format buku agenda dari PT Sidik Kreatif Indonesia. Kemudian di sebelah kiri adalah surat masuk yang akan kita catat ke dalam buku agenda. Nah, untuk buku agenda di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Mulai dari kolom nomor, ini adalah nomor urut surat tersebut, baik itu masuk atau keluar. Kemudian untuk kolom kedua adalah kolom tanggal diterima. Kemudian untuk kolom ketiga adalah kolom M atau K, ini untuk memberikan tanda bahwa surat itu masuk untuk M dan keluar untuk huruf K. Kemudian di kolom berikutnya adalah kolom informasi tentang surat, yaitu ada nomor surat, kemudian ada tanggal surat. Selanjutnya untuk kolom berikutnya adalah diterima dari dan dikirim kepada. Di sini untuk surat masuk berarti nanti keterangannya adalah diterima dari perusahaan atau pribadi perorangan. Kemudian kalau untuk surat keluar ini nanti dituliskan dikirim kepada perusahaan atau perorangan. Selanjutnya di kolom berikutnya adalah perihal, ini tentang apa yang tertulis di dalam isi surat. Kemudian lampiran, kalau misalkan ada, kita isi sesuai dengan lampiran pada surat yang masuk. Kemudian terakhir adalah kode arsip. Untuk kode arsip disesuaikan dengan daftar klasifikasi arsip. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan buku agenda tunggal. Jadi formatnya seperti yang sedang terlihat, terdapat kolom M atau garis miring K. Nah, ini sebagai contoh kita ada satu buah surat dari Martina Butik, surat masuk. Kita sesuaikan untuk yang pertama adalah menuliskan nomor urut 21. Kemudian untuk tanggal ini kita ilustrasikan bahwa surat masuk tersebut diterima 2 hari setelah tanggal surat. Jadi kita lihat tanggal suratnya ada tanggal 11 Juli 2024. Kemudian untuk pengisian kolom tanggal ini kita tambahkan 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 13 Juli 2024. Selanjutnya ini adalah surat masuk, kita beri tanda huruf M. Selanjutnya untuk di kolom surat, pertama nomor surat kita tuliskan kembali nomor surat yang tertera di dalam surat, yaitu 254 garis miring K garis miring MB garis miring 7 Romawi, kemudian garis miring 2024. Selanjutnya adalah tanggal surat. Nah, ini disesuaikan dengan tanggal pembuatan surat 11 Juli 2024. Kemudian karena ini surat masuk berarti diterima dari Martina Butik. Kemudian perihal, ini adalah tentang konfirmasi pesanan. Selanjutnya lampiran tidak ada, kita strip saja. Untuk kode arsip kita sesuaikan dengan daftar klasifikasi arsip yang kita punya, yaitu termasuk ke dalam klasifikasi subjek dari yang primernya itu adalah pemasaran,
sekundernya adalah 02, kemudian tersiernya adalah C, tentang konfirmasi pesanan. Itulah langkah untuk melakukan pencatatan di buku agenda. Kita lanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Baik, untuk pekerjaan berikutnya adalah kita membuat lembar disposisi untuk setiap surat masuk ke perusahaan kita. Di sebelah kiri adalah format dari lembar disposisi perusahaan yang harus kita isi. Kemudian di sebelah kanan adalah surat masuk dari perusahaan lain, dari Martina Boutique. Langkah berikutnya adalah kita mengisi mulai dari kolom surat dari. Di sini diisikan nama perusahaan yang mengirim surat kepada kita. Di sini ditulis Martina Boutique sesuai dengan surat masuk yang kita terima. Kemudian untuk nomor surat ini kita lihat kembali juga di surat yang telah masuk, yaitu nomornya 254 garis miring K garis miring MB garis miring 7 Romawi garis miring 2024. Tanggal surat kita isi dengan sesuai apa yang tertulis di tanggal pembuatan surat masuk. Kemudian diterima tanggal ini seperti yang sudah disampaikan, kita ilustrasikan surat masuk tersebut diterima 2 hari setelah tanggal pembuatan surat, yaitu tanggal 13 Juli 2024. Nomor agenda ini nomor 21 sesuai dengan apa yang tertulis di buku agenda. Kemudian isi ringkas yang kita isi di sini adalah sesuai dengan apa yang ada di surat masuk. Jadi sekretaris membaca terlebih dahulu secara keseluruhan dari surat masuk tersebut. Kemudian diringkas kembali dan dituliskan di kolom isi ringkas. Di sini isi ringkasnya adalah tentang konfirmasi pesanan kemeja batik lengan panjang sebanyak 50 pieces. Kemudian di kolom berikutnya adalah diteruskan kepada, nah ini nanti diisi oleh pimpinan terkait dengan instruksi surat tersebut harus ditindaklanjuti oleh siapa dan harus seperti apa. Di sini diteruskan kepada bagian humas. Kemudian di kolom berikutnya dengan hormat harap di sini pimpinan memberikan instruksi koordinasi atau konfirmasi terkait dengan pesanan kemeja batik. Kemudian catatan ini juga kita boleh isi, misalkan bahwa pesanan itu akan dikirim pada tanggal 13 Juli 2024 sesuai dengan apa yang tertera di dalam atau tertulis di dalam surat masuk tersebut. Kemudian lembar disposisi jangan lupa diberikan nama jabatan, nama pimpinan, ditandatangan dan distempel. Nah, ini sebagai contoh lembar disposisi surat masuk lainnya terkait dengan instruksi pimpinan. Tindak lanjutnya itu untuk surat masuk tersebut seperti apa. Baik, inilah
langkah dalam membuat lembar disposisi untuk surat masuk. Baik, langkah berikutnya adalah setelah menuliskan lembar disposisi, langkah berikutnya adalah membuat kartu indeks untuk surat masuk yang akan kita arsipkan. Untuk kartu indeks, formatnya sudah terlihat di sebelah kiri. Ini kartu indeks yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian di sebelah kanan itu adalah surat masuk yang akan kita buatkan kartu indeksnya. Untuk pengisian kartu indeks, yang pertama adalah caption atau label dari kata tangkap untuk arsip tersebut, yaitu kita ambil captionnya itu dari nama perusahaan, diambil hanya 2 huruf saja sebagai kata tangkapnya. Sebagai contoh di sini surat masuknya adalah dari Martina Boutique, maka kata tangkapnya adalah kita ambil 2 huruf dari Martina, yaitu MA. Selanjutnya untuk pengisian kartu indeks, di sini untuk kolom indeks kita lakukan secara indexing order. Di sini untuk indexing order diambil dari nama perusahaan Martina Boutique. Bisa dilihat dari nama indexingnya, yaitu di mana nama badan hukumnya itu berpindah ke belakang atau menjadi unit kedua. Jadi kita membagi terlebih dahulu nama perusahaan itu menjadi beberapa unit. Di sini yang saya gunakan adalah menggunakan indexing order. Jadi nama PT-nya itu biasanya di depan, berpindah ke belakang menjadi Martina Boutique PT. Selanjutnya untuk kode arsip ini tadi sudah kita buatkan daftar klasifikasinya, tinggal kita pindahkan lagi kodenya yang sudah dibuat di buku agenda, kita ketik kembali, yaitu PM.02.C. Ini sudah tertera klasifikasinya. Kemudian untuk masalah dan perihal ini kita sesuaikan lagi dengan suratnya, yaitu tentang konfirmasi pesanan. Untuk nomor, tanggal, dan surat kita buatkan lagi atau kita isikan kembali sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surat, baik itu nomor atau tanggal suratnya. Lampiran ini kosong karena tidak ada, sesuai dengan yang tertulis di dalam surat masuk tersebut. Inilah cara pengisian serta pembuatan dari kartu indeks yang akan digunakan dalam mengarsipkan surat masuk di perusahaan kita. Baik, ini adalah daftar klasifikasi arsip yang sudah dibuatkan dan digunakan di dalam perusahaan kita. Di sini untuk pola klasifikasi arsipnya kita membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah masalah utama, kemudian submasalah, selanjutnya adalah sub-sub masalah, dan kemudian diikuti dengan kode arsip yang nantinya akan kita tulis di dalam kartu indeks, kemudian di buku agenda juga. Nah, di sini untuk masalah utamanya untuk perusahaan kita, sebagai contoh saja, sudah ada 3 masalah utama yang sering dihadapi di perusahaan terkait dengan surat. Yang pertama adalah tentang kepegawaian. Nanti kita akan beri kata tangkapnya, yaitu adalah KP. Kemudian
berpindah ke sub masalahnya, yaitu masalah yang lebih rinci lagi. Kita baru membagi ke dalam 2 sub masalah, yaitu tentang rekrutmen dan tentang pengembangan. Kemudian sub-sub masalahnya kita membagi lagi ke yang lebih rinci lagi dari sub masalah, yaitu seperti untuk rekrutmen itu nanti misalkan isi dari suratnya tentang lamaran pekerjaan atau tentang panggilan wawancara. Kemudian untuk pengembangannya seperti surat tugas. Kemudian untuk masalah utama keuangan seperti pengeluaran, pemasukan, ini untuk penagihan utang, penagihan piutang. Kemudian pemasaran ada penawaran, permintaan penawaran barang. Kemudian pesanan, ada pesanan barang, pengiriman pesanan, konfirmasi, keluhan pesanan. Kemudian ada masalah utama tentang umum juga, yaitu tentang kerjasama, penawaran kerjasama untuk sub-sub masalahnya. Kemudian kegiatan untuk di umum itu ada kegiatan juga, sub masalahnya, sub-sub masalahnya seperti undangan rapat, undangan pameran. Untuk kode arsip ini diambil nantinya sesuai dengan kode yang digunakan di dalam subjek. Untuk kepegawaian contohnya kita menggunakan kode KP klasifikasinya. Kemudian untuk soal rekrutmen itu berarti 01. Kemudian untuk sub-sub masalahnya apabila tentang lamaran pekerjaan kita beri kode A. Jadi nanti akan ditulis kode arsipnya seperti ini. KP.01.A. Inilah daftar klasifikasi arsip yang digunakan di perusahaan PT Sidik Kreatif Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Baik, pada pekerjaan berikutnya adalah kita akan melakukan mengarsipkan surat yang sudah masuk. Di sini saya sudah memiliki 8 surat masuk dengan dari berbeda perusahaan. Langkah berikutnya adalah sebelum melakukan pengarsipan, kita siapkan terlebih dahulu alat-alat, peralatan dan perlengkapan untuk arsip. Di antaranya adalah daftar klasifikasi arsip, kemudian kartu indeks, kemudian kita akan menggunakan bantuan media penyimpanannya adalah suspension filling tray. Nah, untuk suspension filling tray nanti akan saya perlihatkan lebih jelas lagi. Baik, untuk langkah pertama adalah kita mengklasifikasikan surat masuk yang kita terima. Di sini sebagai contohnya adalah PT Misli Painting. Untuk mengklasifikasikannya kita memerlukan daftar klasifikasi, kemudian untuk memberikan kode arsipnya kita gunakan pensil. Nah, di sini kita lihat PT Misli Painting, ini perihalnya adalah tentang penagihan pembayaran faktur. Karena di sini akan saya praktekkan menggunakan sistem subjek, maka kita mengambilnya adalah dari perihal, yaitu tentang penagihan. Kita lihat di daftar klasifikasi tentang penagihan, itu untuk masalah utamanya adalah tentang keuangan. Kemudian sub masalahnya adalah di pengeluaran dengan kodenya 01. Kemudian sub-sub masalahnya adalah tentang penagihan utang. Jadi untuk kode arsipnya nanti kita akan menggunakan KU.01.A. Nah, kita berikan kode di arsip atau surat masuk yang akan kita arsip di bagian kanan bawah. Kalau dari surat kita tuliskan kode tersebut KU.01.A. Nah, selanjutnya dari ke-10 surat ini kita berikan kode semuanya sesuai dengan daftar klasifikasi yang ada.
Baik, setelah selesai diberikan kode untuk kode arsipnya, jangan lupa kita tuliskan di kartu indeks sesuai dengan captionnya. Kita mengambil dari 2 huruf dari nama perusahaan tersebut, disingkat menjadi MI, kemudian indeksnya adalah Misli Painting PT. Di sini saya menggunakan indexing order, yaitu nama badan usahanya menjadi unit kedua. Kemudian kode arsipnya adalah KU sesuai dengan yang ditulis, KU 01.A, kemudian masalah peliharanya tentang penagihan hutang, nomor tanggal suratnya ditulis juga, kemudian lampiran tidak ada. Nah, untuk berikutnya, jadi sebelum disimpan di dalam media penyimpanan arsip, kita buatkan dulu kartu indeks. Ini nanti fungsinya untuk memudahkan mencari kembali arsip yang akan kita temukan. Oke, kita lanjut ke penyimpanan di media suspension peeling tray. Baik, ini media dari penyimpanan arsip yang akan kita gunakan sebagai praktik. Pada biasanya kita menggunakan media penyimpanannya untuk contohnya itu biasanya kadang menggunakan Mapsnell Hector. Nah, di sini saya menggunakan suspension peeling tray. Ini salah satu media alat peraga untuk bagi biasanya peeling kabinet yang belum mempunyai peeling kabinet. Nah, ini adalah dari suspension peeling tray. Kemudian di dalamnya ini sudah ada hanging holder, kemudian ada divider juga, pembatas, ada guide, kemudian ada tab juga. Baik, sebelum arsip disimpan di dalam media penyimpanan suspension peeling tray, kita kelompokkan terlebih dahulu arsip surat yang masuk. Tadi kita sudah beri kode untuk kepegawaian adalah KP, kemudian untuk pemasaran adalah PM, keuangan adalah KU, dan umum adalah UM. Nah, kita kelompokkan per masing-masing dari sub masalah utama. Baik, kita kelompokkan surat berdasarkan permasalahan utamanya. Di sini adalah permasalahan utamanya tentang keuangan, berarti ini untuk KU, kemudian ini PM, kemudian ini tentang UM, kemudian kita ini termasuk UM, ini PM yang kedua, kemudian PM lagi, kemudian KP, kemudian PM. Nah, jadi ada 4 di sini, ada KU, KP, PM, dan UM. Nah, selanjutnya kita akan masukkan sesuai dengan kelompok masalah utamanya. Kemudian kita lihat kode dari sub masalahnya tentang apa, kemudian untuk sub-sub masalahnya. Nah, kita satu persatu kita masukkan. Sebagai contoh ini tentang penagihan, yaitu kodenya adalah KU 01A. Baik, kita akan masukkan surat masuk arsip ini sesuai dengan kodenya, yaitu KU 01A. Kita lihat di sini sudah ada masalah utamanya, yaitu tentang kepegawaian, pembatasnya, kemudian ini sub masalahnya tentang rekrutmen, kemudian ada pengembangan, kemudian ini tentang keuangan, pengeluaran, pemasaran, umum, kerjasama, dan seterusnya. Nah, untuk yang berwarna putih ini adalah sub-sub masalahnya atau yang tersiernya. Jadi primernya tentang kepegawaian, rekrutmen adalah sekundernya, kemudian tersiernya ini nanti terbagi sesuai dengan detail permasalahannya lagi atau subjeknya, yaitu tentang lamaran pekerjaan atau panggilan wawancara. Nah, kita lihat dari arsip yang sedang saya pegang, ini adalah arsip tentang keuangan, kemudian 01 itu tentang penagihan atau pengeluaran, mohon maaf, kemudian kode tersiernya adalah A. Nah, kita lihat di sini untuk keuangan, nah ini adalah masalah utamanya keuangan, kemudian kita berpindah ke masalah sub masalahnya, ada pengeluaran dan pemasukan. Karena ini 01 berarti tentang pengeluaran. Kemudian untuk
tersiernya adalah di A, berarti penagihan utang. Nah, kita buka saja hanging foldernya, kemudian kita masukkan. Baik, itulah caranya mengarsipkan menggunakan media penyimpanan suspension filing tray. Untuk arsip yang lainnya, lakukan hal yang sama. Baik, ini adalah surat arsip yang baru akan saya simpan. Di sini saya sudah memberikan kode PM01A. Kita lihat kodenya, ini adalah PM. Kemudian 01 tentang penawaran. Kemudian tersiernya A tentang permintaan penawaran. Nah, kita lihat di sini sudah ada surat atau arsip di dalam hanging folder tersebut dengan kode yang sama. Nah, apabila terjadi hal seperti ini, berarti kita harus menggabungkan atau mengkombinasikan sistem penyimpanannya dengan menggunakan kronologis sistem atau tanggal. Di sini kita lihat tanggal yang lebih dulu itu yang mana? Berarti yang ini 11 Juni, sedangkan ini 13 Juli. Berarti kita posisikan untuk tanggal yang lebih muda, berarti posisinya harus di bagian paling atas, ini di paling bawah. Nah, baru kita simpan. Nah, itulah cara penyimpanan dengan sistem subjek menggunakan media penyimpanan suspension filing system. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar secara digital. Untuk teknisnya seperti ini, kita siapkan folder yang khusus untuk penyimpanan arsip digital. Dimulai dari judul utama arsip digital, kemudian masuk ke tahun 2024. Nah, di sini ini sesuai dengan daftar klasifikasi yang sudah kita buat. Ada 4, mulai dari kepegawaian yaitu KP, keuangan KU, pemasaran PM, dan umum OM. Kita buka folder berikutnya. Misalkan dari kepegawaian itu terdiri dari sub masalah. Ada 2 sub masalahnya, yaitu tentang rekrutmen, kemudian tentang pengembangan dengan kodenya rekrutmen KP01, kemudian pengembangan 02. Nah, kita masuk ke rekrutmen. Di sini sudah ada sub-sub masalah. Untuk folder sub-sub masalah terdiri dari 2, mulai dari lamaran pekerjaan dan panggilan wawancara. Untuk lamaran pekerjaan, nah di sini baru kita simpan file surat masuk yang sudah kita terima. Contohnya ini surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya sama seperti di pengembangan, ada surat tugas, kita masukkan sesuai dengan kode dari arsip tersebut. Pengeluaran, penagihan. Untuk pemasaran ada penawaran, barang belum ada, kemudian pesanan barang sudah ada,
Baik, itu adalah cara untuk penyimpanan arsip secara digital. Jadi kita pastikan dulu memiliki daftar klasifikasi masalah utama, kemudian masuk ke sub-sub masalah, sub masalah atau masalah yang sekunder, kemudian baru ke sub-sub masalah. Baik, untuk langkah berikutnya atau pekerjaan berikutnya adalah kita mempersiapkan dokumen centang untuk penerapan prosedur K3 perkantoran untuk pengelolaan arsip secara manual dan digital. Untuk daftar centang pengelolaan arsip secara manual, seperti yang sudah terlihat, saya sudah memiliki dan sudah membuat format untuk daftar centang penerapan prosedur K3 perkantoran pengelolaan arsip secara manual. Di sini ada beberapa kolom, mulai dari kolom nomor, keterangan, kemudian kolom isian ya atau tidak. Untuk daftar centang penerapan prosedur K3 perkantoran pengelolaan arsip manual, ini ada 8 indikator. Yang pertama adalah terdapat kebijakan mengenai K3 ruang arsip. Jika ada, maka dicentang atau diceklis di kolom ya. Jika tidak ada, berarti dicentang atau diceklis di kolom tidak. Kemudian untuk indikator berikutnya adalah yang kedua, terdapat rak dan lemari penyimpanan arsip. Kemudian untuk indikator berikutnya adalah area penyimpanan arsip terbebas dari bahaya risiko kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat adalah arsip disimpan dengan sistem yang berlaku dan sesuai. Kemudian yang kelima, ada jadwal pemeriksaan perlengkapan arsip secara berkala. Kemudian yang keenam adalah terdapat kotak P3K. Yang ketujuh, terdapat jalur evakuasi. Yang kedelapan adalah terdapat gambar atau simbol kelengkapan K3. Ini semua nanti akan diperiksa, kemudian dicentang berdasarkan ada atau tidaknya. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah daftar centang penerapan prosedur K3 perkantoran pengelolaan arsip secara digital. Untuk jumlah kolomnya sama dengan daftar centang sebelumnya. Untuk indikatornya ada 7, yaitu terdapat kebijakan mengenai K3 arsip digital. Yang kedua adalah perangkat penyimpanan arsip digital dilengkapi dengan antivirus. Yang ketiga adalah terdapat batasan akses terhadap akses arsip digital. Yang keempat adalah arsip hanya bisa diakses oleh staf tertentu. Ini bisa kita terapkan seperti penggunaan password atau kata sandi untuk dapat mengakses arsip tersebut. Kemudian yang kelima ada jadwal pemeriksaan perlengkapan arsip secara berkala. Yang keenam adalah jadwal retensi dilakukan secara teratur. Dan yang ketujuh adalah petugas telah mempunyai kompetensi tentang arsip digital. Inilah daftar centang untuk penerapan prosedur K3 perkantoran pengelolaan arsip manual dan arsip digital. Baik, pekerjaan berikutnya adalah melakukan meminimalisir tindakan pencurian terhadap arsip manual dan arsip digital. Di sini untuk tindakan meminimalisir pencurian tersebut menggunakan dokumen centang juga atau daftar centang untuk penerapan prosedur keamanannya, baik itu dalam pengelolaan arsip manual ataupun digital. Di sini seperti yang sedang terlihat, terdapat 4 kolom dalam daftar centang, mulai dari kolom nomor, kemudian keterangan, kemudian kolom isian ada dan tidak ada. Di sini ada 5 indikator yang harus diperiksa. Yang pertama adalah terdapat SOP keamanan perusahaan. Jika ada, berarti di checklist dalam kolom ada. Jika tidak ada, berarti di checklist dalam kolom tidak ada. Kemudian yang kedua adalah terdapat CCTV di area tempat penyimpanan arsip.
Pemasangan-pemasangan CCTV sangat bermanfaat untuk meminimalisir terjadinya tindakan pencurian terhadap arsip manual atau arsip digital. Kemudian yang ketiga adalah terdapat batasan khusus untuk mengakses ke ruang arsip. Jadi tidak bisa semua orang bisa memasuki daerah ruang arsip, jadi hanya karyawan-karyawan tertentu saja. Kemudian yang keempat adalah ruangan penyimpanan dapat diawasi dengan mudah. Nah, untuk ini disesuaikan dengan kebutuhan, apakah ruangan penyimpanan itu terbuka atau tertutup, atau letaknya ada di depan atau di belakang. Kemudian yang kelima adalah indikatornya tersedianya alarm tanda bahaya atau upaya pencurian. Nah, disiapkan pula alarm-alarm yang disiapkan di ruangan apabila terjadinya bahaya seperti kebakaran atau banjir dan sebagainya, atau adanya upaya pencurian dari pihak luar ataupun pihak internal. Nah, inilah daftar centang untuk meminimalisir terjadinya pencurian arsip baik itu manual ataupun digital di perusahaan PT Sidik Kreatif Indonesia.